أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kita masih di pembahasan seputar sebab-sebab muamalah yang haram, yang diharamkan. Jadi untuk tahu muamalah ini diharamkan itu sebabnya itu di mana? Kita langsung ke fokus ke kaidah intinya. Nah, sebab yang pertama yang kita pelajari kemarin itu terakhir kemarin di gharar ya, transaksi apa saja yang itu mengandung gharar, maka transaksi itu bisa dihukumi haram. Baik transaksi mau model gimana atau di zaman siapa, di waktunya kapan, selama ada gharar maka tidak diperbolehkan alias hukumnya haram. Kemudian gharar, kita bahas gharar yang memberikan cacat pada hukum, yang memberikan batal pada hukum, itu syaratnya gharar harus mu'athir, gharar yang harus memberi pengaruh. Nah, dari sini bagaimana gharar itu bisa memberi pengaruh, yang bisa mempengaruhi kepada hukum. Maka ini ada beberapa syarat. Syarat pertama, ghararnya harus kathiran, ghararnya harus banyak. Berarti kalau ghararnya itu yasiran, kecil, sedikit, itu tidak memberi pengaruh kepada hukum. Tapi kalau ghararnya itu qadih, bisa merusak dikarenakan ghararnya itu banyak, maka ini tidak diperbolehkan. Misal gharar sedikit kayak apa? Banyak, kita jual beli mobil, apakah tidak ada ghararnya? Ada. Gimana mesinnya? Anda nggak tahu, nggak dikupas satu persatu. Karena nggak dikupas satu persatu, ya pasti ada ghararnya. Tapi gharar itu kecil. Gimana caranya bisa kecil? Ya orang ahli tahu ini prasangka kuat mesinnya itu masih bagus atau tidak, itu bisa diprediksi. Tapi pemprediksian itu tetap ada ghararnya.
bersifat prasangka. Kayak Anda beli rumah, apakah itu tidak ada ghorornya? Pasti ada ghoror. Anda tidak tahu pondasi yang di dalamnya, apakah masih kuat ataukah tidak, kan tidak tahu. Maka dari situ ghoror maafkan. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad itu menjelaskan ghoror yasir, ghoror yang kecil itu gimana? Yaitu ghoror la yumkinul ikhtirazu minhu, yang tidak mungkin kita akan terlepas darinya, nggak mungkin kita akan terlepas. Kita itu mau gimana itu nggak bisa. Nah, karena gimana kita itu nggak bisa dan mau nggak mau harus masuk di dalamnya, maka di sini namanya ghoror yasir, ghorornya kecil. Tapi kalau ghoror besar itu kita memungkinkan bisa keluar darinya dan bisa lepas darinya. Ya kayak mesin tadi kita bisa lepas, nggak mungkin mau dipreteli satu persatu. Ya nggak mungkin kita akan lepas darinya. Nah, yang kedua, ghoror yang berpengaruh itu manakala ghoror itu menjadi asal, bukan ghoror dia sebagai tabi mengikut. Kalau ghorornya pada tabi yang mengikut itu nggak berpengaruh. Tapi kalau ghorornya itu pada asal, maka itu berpengaruh. Contoh, jual beli kambing, terus kambing itu punya janin. Kalau Anda di sini ada asal, ada cabang. Mana cabangnya? Janin. Mana asalnya? Induk. Kalau Anda beli induknya dan janin mengikut kepada induk walaupun harganya mahal, terjadilah ghoror. Bisa dipahami? Tapi kalau Anda jual janinnya berdiri sendiri, tidak mengikut kepada induk, maka di sini janin menjadi asal. Lah kalau dia menjadi asal, maka transaksinya nggak diperbolehkan karena ada ghoror. Apakah Anda tahu saat dia lahiran itu dalam keadaan selamat? Nggak tahu. Apakah Anda bisa memastikan janin yang akan keluar dari induknya itu dalam keadaan sehat, tidak cacat? Nggak tahu. Nah, tapi manakala transaksinya itu ikut kepada induk, paham ya? Walaupun harganya mahal, tanpa ada transaksi secara khusus kepada janinnya, maka itu boleh. Karena apa? Karena ghoror itu tabi ikut, bukan pada asal. Bisa kebayang? Misal kayak jual beli tiket pesawat, tiket bis, kereta, di situ ada asuransi jiwa. Nah, asuransi itu bersifat asal apa tabi?
Tabi ikut. Kita aslinya di mana? Beli tiket. Pertanyaannya, apakah pasti Anda kecelakaan? Enggak pasti kan? Maka berarti terjadi enggak gharar di situ? Gharar, tapi dia tidak berpengaruh kepada akad. Kenapa tidak berpengaruh? Karena dia bersifat ngikut, bukan bersifat asal. Paham ya? Jelas? Misal contoh kayak jual beli di beberapa supermarket yang itu ada poinnya ya, itu ada poin. Anda beli di sebagian barang-barang yang ada itu ada poinnya. Poin itu nanti dikumpulkan lalu ditukar undi ya. Ada yang ditukar. Ini sekarang diundi Pak ya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika diundi Anda pasti dapat? Tidak. Berarti kan ada ghararnya di situ. Tapi pertanyaannya, adanya poin tadi atau apa tadi? Ada kupon tadi itu tabi atau asal? Tabi. Aslinya Anda belanja barang. Maka ketika gharar itu bersifat tabi, maka tidak berpengaruh. Makanya ada kaidah yasbutu tabaan ma la yasbutu istiqlalan. Hukum itu boleh manakala dia itu mengikut, tapi menjadi nggak boleh manakala apa? Manakala dia berdiri sendiri. Manakala dia berdiri sendiri. Terusnya ketiga, syarat ketiga, manakala gharar itu berpengaruh pada akad, manakala gharar itu tidak dibutuhkan oleh manusia. Kalau andai kata itu dibutuhkan manusia, maka itu menjadi boleh. Menjadi boleh. Jadi ketika manusia itu butuh banget dengan barang, walaupun itu ada ghararnya, itu dibutuhkan oleh manusia Pak. Walaupun itu ada ghararnya, dan manusia itu butuh kepadanya, maka itu diperbolehkan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, kerusakan gharar, bahayanya gharar itu lebih kecil ketimbang bahayanya riba. Oleh karenanya ketika manusia itu butuh terhadapnya, maka gharar ditoleransikan. Ditoleransikan. Nah, dari sini misal kayak jual beli jeruk, semangka, kan apakah Anda tahu dalamnya semangka manis atau tidak manis? Enggak selalu. Kan nggak tahu. Durian ya orang ngerti, jeruk nih Pak. Kilo. Nah, semisal ini manusia butuh terhadap barang tadi, maka ghararnya ditoleransikan, tidak ada masalah. Maka dalam kasus ini juga terkait dengan terkait dengan haji, baik haji reguler atau haji plus atau
bisa haji reguler atau haji ya bersifat umum, terus furoda itu kan ada ghorornya. Di mana ghorornya? Anda ketika pesan kursi, Anda nggak tahu kapan berangkatnya. Pasti dapat ya, tapi kapan? Nggak tahu. Apakah Anda tahu hotel Anda di mana? Nggak tahu. Apakah Anda tahu bisnya nanti kayak apa? Nggak tahu, Pak. Semua terjadi gharar. Tapi gharar ini dimaafkan, ditoleransikan karena manusia butuh berangkat haji, butuh berangkat haji. Nah, itu pun bisa diakali lagi dengan bersyarat. Kalau nanti tidak sesuai yang diharapkan, boleh dibatalkan kan gitu. Maka gharar semakin tipis dan semakin ditoleransikan, karena tidak ada cara untuk bisa berangkat haji yang itu menjadi kewajibannya kecuali harus melalui apa? Melalui cara-cara itu, dan tidak tepat kalau kita katakan dengan sebab ini orang Indonesia tidak wajib haji. Kurang tepat. Bagaimana bilang tidak wajib haji? Oh, ini sudah menjadi kewajiban mereka. Cuma gharar yang ada ini itu sudah sistem mereka. Kita nggak akan bisa lepas dari itu. Sekarang lebih dibutuhkan mana? Kondisi makan semangka dan makan apa? Jeruk dan semisalnya dengan masalah haji, yang itu menjadi kerinduan. Lebih rindu ke Baitul Kotor, lebih rindu makan semangka. Kan tentunya kan logisnya adalah haji atau haji lebih dibutuhkan oleh mereka. Kemudian masuk lagi terkait dengan ini, contoh jual beli biji-bijian yang ada di dalam tanah. Ini terjadi perdebatan di antara para ulama. Apakah itu termasuk gharar yang berpengaruh atau ghararnya kecil, kayak nebas kacang yang masih di dalam perut bumi, terus menebas apa lagi? Singkong yang masih di dalam perut bumi itu kan ditebas, tahu tebas Pak ya? Nah ini ada dua pendapat di antara para ulama. Madzhabul jumhur nggak boleh, dikarenakan menurut jumhur itu ghararnya besar. Ghararnya besar. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu boleh, karena ghararnya itu kecil. Tapi supaya itu ghararnya kecil, yang pembeli harus ahli dan yang menjual juga harus ahli taksiran gitu loh Pak. Nah, biasanya kan diambil dari 5 sudut ya, sudut kiri kanan 4, terus tengah-tengah sampel. Ya sampelnya itu didelok. Dia bisa prediksi itu, walaupun prediksinya kadang tepat, kadang enggak. Tapi biasanya orang ahli itu melesetnya enggak terlalu jauh, sehingga dengan dia keluarkan uang tadi itu tetap dia enggak rugi gitu.
tapi tetap itu ada perbedaan. Nah, perbedaannya muncul dalam penentuan ini gharar kecil atau gharar besar. Jadi terkadang mereka sepakat di kaidah secara umum kalau ghararnya itu besar berpengaruh pada jual beli, tapi kalau ghararnya yasir itu tidak berpengaruh. Mereka sepakat di sini, tapi mereka berbeda pendapat dalam penentuan ini kecil atau besar, ini kecil atau besar. Itu yang terjadi perbedaan di antara para ulama. Bisa dipahami insyaallah. Baik. Selanjutnya syarat yang keempat dari gharar yang berpengaruh pada hukum, yaitu gharar letaknya di akad muawadhah, akad yang dikomersialkan dari dua belah pihak. Gharar yang ada hukumnya diharamkan dan tidak boleh itu pada akad muawadhah, akad yang itu dikomersialkan dari kedua belah pihak. Kayak apa? Akad muawadhah, jual beli, sewa menyewa, yang mana kedua belah pihak itu mengeluarkan sesuatu yang dia harus mendapatkan timbal baliknya. Nah, jikalau itu terjadi gharar, maka di situ akan ada untung atau rugi. Nah, kalau begitu keadaannya, maka nggak boleh dalam transaksi itu ada gharar-ghararnya. Tapi jikalau di selain akad muawadhah, kayak akad sedekah, akad hibah, akad tabarruk, istilah dalam ilmu fikih, akad membeli, akad memberi, akad berbuat baik, maka ketika terjadi gharar nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena dia nggak rugi. Misal kambing saya hilang, bisa dipahami, hilang. Terus saya bilang ke kambingku hilang, kalau nanti ketemu tak kasihkan ke kamu. Apakah ngasih kambing yang hilang itu pasti? Tidak. Nggak pasti kan Pak? Ya pasti kan, nggak pasti. Berarti gharar. Tapi itu akadnya akad bukan akad muawadhah, akad komersialnya bukan, tapi akad namanya akad tabarruk. Toh andai kata tidak diberi, apakah si penerima manfaat itu rugi? Gak rugi kan? Gak ada kerugian bagi dia. Berbeda dengan akad muawadhah, kalau dia nggak dapat pasti rugi. Bisa dipahami Pak? Contoh lagi akad taufiqah, akad jaminan. Akad jaminan itu juga ketika terjadi gharar tidak ada masalah. Akad jaminan adalah akad jaminan atas utang piutang. Misal contoh, aku hutang ke antum 100 juta, terus saya jaminkan BPKB. Cukup jenengan megang BPKB tanpa melihat mobil saya, itu nggak ada masalah Pak. Bisa dipahami? Berbeda kasusnya kalau akad jual beli. Anda nggak bisa hanya pegang BPKB, karena Anda beli BPKB atau beli mobil.
maka Anda harus tahu gimana mobilnya, bagaimana keadaan mobil, Anda harus tahu. Itu kalau akad muawadhah. Nah, kalau akad taufiqah sekedar jaminan nggak apa-apa. Kenapa? Kalau andai kata tidak sesuai dengan harapanmu, ternyata mobil itu jelek dan harganya hanya 50 juta, apakah utang piutang itu jadi lepas? Tidak. Tetap dia dituntut membayar sebanyak 100 juta. Bukan berarti kemudian hilang. Beda kalau kasusnya itu hilang. Ya wis, pokoknya jaminannya ini. Kalau andai kata ada lebih, pen. Kalau nggak ada lebih, nggak usah minta. Beda Pak, itu namanya horor. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Bisa dibagi Pak? Jadi apapun bentuknya yang itu mengandung ketidakjelasan di dalam mendapatkannya, nggak jelas dalam mendapatkannya, maka ini terjadi horor. Makanya kayak asuransi Pak, baik asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi toko, asuransi tanah, kabeh diasuransikan Pak. Ini nggak bisa karena terjadi horor. Kok bisa? Anda sudah pasti bayar kan di asuransi itu, udah pasti. Tapi dapatnya belum pasti. Apakah rumahmu pasti kebakaran? Apakah mobilmu itu pasti rusak? Kan nggak rusak. Ya kadang mereka main politik Pak, biar rusak gitu ya, terus tabrak gitu. Bukan ketabrak, tapi ditabrak, sengaja ditabrak, biar nanti diganti. Itu kan nipu kan. Ya rumahnya udah jelek, diasuransikan, mari ngono dibakar sendiri, biar ada gantinya yang lebih baik. Itu kan untung dengan dia bayar sedikit, tapi dibangunkan rumah yang baru melebihi uang yang kamu serahkan. Paham ya insya Allah ya. Nah BPJS ya Pak, mirip ke BPJS Pak. Kita bukan bicara kebijakan pemerintah, tapi kita bicara hukum syariatnya. Kalau memang BPJS itu bentuknya ada keuntungan dan ada kerugian yang tidak jelas, maka berarti sama aja kasusnya kayak judi atau horor, ya kan? Bisa dipahami kan? Jenengan bayar duit untuk masa sakit jenengan, apakah jenengan pasti sakit? Tidak. Terus kalau nggak sakit duitnya kemana? Kalau kembali enak. Kalau kembali berarti sama aja itu nabung, kan bisa kembali. Tapi kalau nggak kembali kemana duitnya? Hilang kan? Hilang dengan asumsi disodakokan. Apakah ada terakitkan itu sodakok? Nggak ada. Ya siapa yang masih tegas gitu banyaknya seluruh Indonesia, ya jelas toh pasti dia waduh kok gak loro ya. Bahkan sebagian pura-pura lorois biar apa? Biar BPJS-nya terpakai kan ngono. Jadi wis malah ngakal-ngakali nggak jelas gitu. Jadi kesimpulannya, asuransi tidak pas menurut syariat kalau memang kondisinya semisal itu. Masalah terbaru lagi ketika jadi pegawai Pak, sudah dipotong secara otomatis
Nyawa kayaknya. Jiwa ya kan, asuransi jiwa kan. Ada kesehatan juga kayaknya Pak. Banyak kan asuransi ada ini ada ini. Ya Anda nggak bisa nolak, dan itu sebagaimana syarat itu sebagai tabe aja. Adanya syarat tadi sebagai tabe. Aslinya ada kerja. Ingin Anda dicukup KB wae, tapi kan nggak bisa. Tabe dalam suatu kerja dia bukan asal. Maka kerja di situ insya Allah tidak ada masalah. Tapi qadarullah taruhlah Anda sakit, kemudian budget dalam pembiayaan sakit itu melebihi asuransi Anda, ya Anda harus kembaliin dari mana duit itu ya. Duit itu kan kalau duit pemerintah, kalau di perusahaan duitnya siapa ya? Duit siapa? Duit putaran atau gimana itu ya? Duit asuransi kan? Nah, asuransi kan jelas asuransinya siapa ya? Maka pesan saya sih gunakan sesuai budgetmu gitu kan. Kalau sisanya kembalikan kalau orang yang kepada asuransi, uang duit itu sekian kok Pak, ya, kan bisa dihitung kan ya, itu kan per bulannya dipotong berapa kan bisa. Nah tapi kalau kamu nggak sakit dan nggak mati ya wis ikhlaskan ngono wae Pak. Nggak bisa biar yang lain menggunakannya itu ya tidak terbebani Pak ya tidak terbebani. Terpaksa Ustaz mengikhlaskannya gitu kan. Ya lumayan banyak lah ya. Banyak apa di kita? Lumayan banyak. Baik. Berarti itu kan kita menghitung dari apa yang kita lakukan dari awal ya? Nggih, dari awal. Dari awal. Total berapa tahun? Berapa juta? Berapa juta? Iya, beda dengan BPJS kan macam-macam tuh, ada yang berbayarkan, yang kita pas berbayar. Kalau BPJS gratis dari pemerintah, ya boleh, nggak ada masalah itu kan. Nggih, ya yang kita bayar. BPJS itu pemberian pemerintah kepada orang-orang yang memang kepada masyarakatnya. Baik. Selanjutnya sebab yang ketiga dari sebab-sebab yang Allah haramkan adalah riba. Riba transaksi mana saja yang itu ada unsur barang ribawinya, maka ketahuilah transaksi itu dihukumi haram. Ini yang nomor 3 Pak. Ingat yang nomor pertama kemarin apa? Jahalah, ketidakjelasan. Yang kedua apa? Gharar. Ketiga riba. Jadi gini, saya harus terangkan secara global. Kalau dipahami Pak riba ini, kita tidak bahas tentang haramnya riba karena riba sudah ma'ruf. Orang awam pun paham maksudnya riba itu yo nggak benar gitu kan. Maka riba itu saya harus bagi. Ada namanya riba karena utang piutang, dan ada riba karena jual beli. Oke,
riba, penambahan karena utang piutang, dan ada penambahan atau riba karena jual beli. Riba karena utang piutang itu ada dua model. Model pertama, penentuan penambahan itu sudah disepakati di awal akad. Paham ya? Sebagaimana riba di zaman sekarang, Pak, udah ada kesepakatan di awal akad. Utang sekian, bayarnya sekian, itu ditentukan di awal akad. Baik Anda bisa membayar sesuai waktu yang telah ditentukan, atau Anda molor dari waktu yang telah ditentukan. Kalau molor, tambah riba mana ya, tambah ditambahi dendanya lagi. Ini jelas nggak boleh. Ini lebih pedis, ya, lebih ganas. Kalau lebih ganas ya, lebih mencekik ketimbang riba di masa jahiliyah. Ini poin kedua. Kalau riba di zaman dahulu, yang ini adalah macam riba yang kedua dari utang piutang, itu adalah adanya penambahan saat dia tidak bisa membayar di waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau dia di awal kali utang itu bisa bayar sesuai yang telah ditentukan, itu nggak ada penambahan, Pak. Nah, saat waktu bayar gak iso bayar, baru di ultimatum ini, Pak. Awak mau bayar atau tak kasih waktu lagi. Kalau ada penambahan waktu, maka ada penambahan uang. Kira-kira kalau diteliti kejem mana, Pak? Pertama atau kedua? Yang pertama lah. Kalau di zaman jahiliyah dahulu, sepenting Anda bisa tepat waktu, gak ada penambahan. Udah, Pak. Nah, pas waktu dibayar, nah kok gak iso bayar, baru ada ultimatum yang ini. Mau dibayar sesuai perjanjian, kalau gak iso bayar saiki, ada penambahan waktu. Karena ada penambahan waktu, ada penambahan uang. Berarti kalau dia iso bayar, berarti gak ada penambahan. Nah, sekarang utang piutang di zaman sekarang sudah ada penambahan di awal. Awakmu iso bayar sesuai perjanjian, opo tidak sesuai perjanjian, yo harus bayar. Tapi kalau nggak sesuai perjanjian, tambah gimana? Riba iblis sama riba jahiliyah. Kalau riba jahiliyah dulu masih penting, Pak. Riba iblis ini, Pak. Riba iblis. Nah, mencek ya tenan itu ya. Jelas ya, mama ya. Jelas, riba ini jelas ya. Jadi tolong dipahami, Pak ya. Penambahan bab riba ini, Pak, penambahan riba ini tidak mesti berbentuk uang, bisa berbentuk manfaat yang dimunculkan karena utang piutang. Manfaat, Pak, yang dimunculkan karena utang piutang, maka manfaat itu
menjadi riba. Contoh petani Pak, petani itu utang bibit, terus yang utang itu mensyaratkan dia kalau awakmu utang bibit mengaku, maka besok panennya dodol mengaku harus jual ke aku. Ini kan mengambil manfaat Pak, walaupun harganya bodoh, harganya sama, tapi kan dia dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Orang jual ke dia. Nah kalau dia syaratkan di awal Pak, maka itu riba. Kayak sama kasus tadi Pak, utang piutang ada penambahan tadi. Adanya penambahan tadi itu syarat A disyaratkan di awal, atau huruf yang berjalan enggak ada syarat secara lafaz, tapi huruf kebiasaan itu sudah berjalan sama aja hukumnya. Tapi kalau andai kata Anda merasa dibantu, ya kan, terus jenengan melebihi tanpa ada syarat sebelumnya dan bukan adatnya begitu, itu boleh. Itu namanya kebaikan Anda. Makanya kata Nabi SAW, inna aksaran nasi khuluqan, inna khiyaran nasi, inna aksanuhum qawlan. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bisa, paling bagus di dalam membayar utang. Manusia yang paling bagus dalam membayar utang adanya kelebihan yang diberikan, tapi kelebihan itu tidak disyaratkan dari awal, coba, dan bukan menjadi tradisi. Udah ngomong kayak ini, udah jelas. Wow, ya. Terus tadi manfaat tadi Pak ya, itu banyak banget Pak di kampung-kampung itu, dan di kampung nelayan juga. Jadi orang nelayan itu nggak mudah, utang solar, utang jaring, pokoknya semua kebutuhannya ngambil di toko itu. Nah, baik sudah tertulis atau diangkatkan atau sudah menjadi tradisi, maka dapatnya ikan harus dijual ke toko tadi. Nah, hanya persyaratan supaya ngono Pak, itu jenenge riba. Makanya ayu naf'in min qardin fa riba. Utang piutang yang dimunculkan apa? Manfaat yang dimunculkan karena utang piutang, maka itu namanya riba. Ingat tak, penambahan itu karena apa? Persyaratan penambahan tadi itu munculnya karena utang piutang. Oke. Nah, kalau jenengan pinjam sepeda motor atau pinjam mobil, Pak, pinjam mobil ya Pak, nilai-nilai mobil dibawa ke Surabaya, terus ya si pemilik pun bilang, yo mene bensinnya itu yo bukono nilai ora dibuki ora sopan kan. Ngono Pak, paham nggih? Kira-kira itu utang apa jenenge riba apa tadi? Bukan. Kenapa kok bukan riba? Karena itu bukan utang, nyewa. Bukan nyewa juga, bukan nyewa, itu hanya sekedar ya pinjam mobil untuk utang ya. Nah, pinjam itu kan dalam bahasa Indonesia arti luas Pak ya. Ini bedakan Pak, kalau utang itu berarti barang itu menjadi milikmu, boleh Anda jual, boleh itu milikmu, jadi utang. Kalau pinjam pakai bukan milikmu, kok sama dol, beda Pak ya.
Oke, kalau utang berarti boleh diganti dengan barang yang lain. Tapi kalau kayak pinjam, ya barang itu ya harus kamu kembalikan menjadi pinjam. Masa pinjam mobil harus diganti mobil joyo kayak lho. Udah nggih, jelas ya. Udah Pak nggih. Udah betul ya. Wis tadi lo jadi jenengan kalau minjamin orang tidak boleh Anda syaratkan suatu syarat apapun, yang mana syaratnya itu muncul karena apa? Karena utang. Bahkan hadiah pun, hadiah dari yang pinjam uang, yang utang uang, itu hati-hati. Hati-hati itu. Kenapa hati-hati? Kenapa hati-hati? Nah, karena kok bisa jadi Allah dia awalnya nggak pernah ngasih apa-apa, karena dia utang baru ngasih. Nah berarti ngasihnya karena apa? Nah ini jangan diterima, karena itu bisa membawa kepada makan riba. Jadi tambahan itu nggak mesti duit, bisa berbentuk hadiah. Atau Anda kalau dia dia punya hotel, ya, dia punya hotel, atau dia biasa ngangkut mobil umum lah gitu kan. Terus kemudian utang kalau jenengan, terus ketika jenengan makan di warung situ atau nyewa hotel, wis gratis saya wis gak boleh sampean. Nah, badal sak guru niku paling pelit sedunia, Pak ya. Ya paling dunia. Maka itu bisa diprediksi. Berarti apa? Penggratisan tadi itu karena utang piutang. Ojo diterima, itu bisa menjadi riba. Jadi walaupun hanya digratisin apa? Itu ya beli pulsa wis kamu wis untuk bosku, ini kan gaya-gaya kan. Nah, itu hati-hati hadiah semisal itu, karena munculnya hadiah tadi karena utang piutang, maka itu jadi riba. Ojo dimakan, ojo diterima. Oh, gitu. Kan sebagai hadiah tadi kan di awal akad tidak dicatat, jadi di belakang artinya dia mungkin istilahnya balas budi atau masa terima kasih dia. Memang kalau bab itu memang nggak diakadkan di awal, Mbak. Tapi kita punya hadis yang lain. Jadi manfaat yang dimunculkan karena utang piutang, maksudnya karena utang piutang, Pak. Kecuali kasusnya dia sebelum utang juga berbuat baik, suka pinjam, suka gratisin, berarti kalau masalah, berarti itu bukan karena utang piutang. Ora tau gratis, Pak. Wong kurang 1000 ae lho Pak dijaluk, ya kan? Kurang 1000 aja lo diminta, saking apa? Pelitnya, saking meditnya. Nah, gara-gara utang kalau sampean. Nah, ini kan walaupun itu bukan apa? Bukan istilahnya apa ya? Bukan istilah apalah begitu. Untuk ini untuk manfaat Pak ya. Nah, ini kasusnya kayak gini itu ya harus hati-hati, khawatir masuk dalam bab riba, masuk dalam bab riba. Tanya lagi, kalau sebagai peternak ayam zaman sekarang kan sebagian besar peternak ayam itu dibiayai sama perusahaan dan dia harus jual. Maka akadnya gimana dulu? Itu akadnya berbentuk bagi hasil atau akadnya diutangi. Itu harus diutangi bibit, diutangi makanan. Itu lihat dulu prosedur akadnya, Pak. Khawatirnya pihak perusahaan itu dia pemodal, terus dia pengelola. Nah, nanti keuntungannya sekian persen.
Terus kemudian apa namanya, nanti dibagi hasil. Nah kalau suruhnya kayak gitu itu nggak apa-apa, karena mengdrop semuanya itu pihak apa? Pihak perusahaan. Aku yang mau modal, kan aku yang modali semuanya. Tinggal ya semua adalah dari saya gitu kan. Atau memang bentuknya akan aku beli tapi utang. Makanya begitu jelas. Kalau ada kata akadnya utang beli, akadnya beli, berarti ini milikku. Kalau milikku berarti kan terserah aku mau jual kemana kan Pak. Terus disarankan kalau ada utang ke aku ya harus jual ke aku, ya itu jelas dari riba. Terus dari riba. Terus riba dalam jual beli ya, insya Allah besok lagi semoga difahami riba dalam bab jual beli. Jadi kita baru riba dalam utang piutang, ada riba dalam jual beli. Sampai difahami insya Allah 1 jam Pak, jangan panjang-panjang khawatir mentah semuanya ilmunya. Karena muamalah harus pelan-pelan Pak, nggak bisa get ya. Itu jangan pahami dengan baik, cukup sudah. Nanti besok lagi. Oke. Jadi kan kalau kita kayak beli barang ya, tadi seandainya barang itu ada poinnya, bukan ketika itu bukan yang utama. Tapi kalau seandainya kita beli di satu toko itu yang dia itu ada ukurannya dan artian untuk menjadi anggotanya dia sehingga nanti. Bu bisa diulang Bu? Jadi gini. Gak jelas tadi Bu suaranya. Kita beli di toko. Oke. Itu dia itu punya sistem kayak nanti itu ada anggotanya gitu loh. Tadi kita jadi member. Jadi member di toko itu. Nah ketika kita jadi member nanti ada poinnya, ada diskonnya kayak gitu tuh boleh nggak Ustaz? Oke. Karena datanya kita mungkin harus bayar. Jawabannya ada 2 Bu. Untuk beli untuk menjadi anggota member tadi itu berbayar ataukah tidak. Kalau dia gratis aman, tidak ada masalah karena tidak ada kerugian kalau tidak dapat. Yang kedua kalau pakai member itu apa? Berbayar. Maka pertanyaannya, apakah ada pasti mendapatkan dengan menggunakan member tadi? Kan belum mesti. Bisa jadi Anda nggak pengen beli, atau barang yang Anda beli itu ternyata itu kan member hanya barang-barang tertentu yang kadang Anda tidak membutuhkannya. Apa gara-gara member kemudian Anda beli barang yang Anda nggak butuhkan, kan nggak bisa. Makanya pastikan dulu member ini, walaupun Anda keluarkan uang tadi yang Anda keluarkan berbayar tadi, pastikan apakah itu untuk semua barang yang ada di situ ataukah untuk barang tertentu. Kalau itu untuk semua tadi katakanlah seperti kita di Informa atau jasa itu ada apa membernya, tapi kan semua ketika kita beli di sana itu kan ada poinnya dan ada diskonnya. Berarti setiap kali beli itu ada poin. Iya. Jadi kalau kita seandainya beli di situ habis 100.000 itu sudah langsung muncul diskon potongan poinnya. Nah ini yang jadi masalah Bu. Oke, Anda beli berbayar kan Bu? Berbayar kan? Sekali. Sekali kan berbayar. Yang penting Anda keluarkan duit. Kemudian Anda beli barang. Beli barang itu pasti ada kupon kan? Nah pertanyaannya poin lagi kan ada poinnya kan? Oke poin. Pertanyaan kan poin ini kan harus dikumpulkan sekian kan? Oh enggak Ustaz, jadi kalau ketika katakanlah dan kita belanja 100.000 itu nanti di membernya kita langsung muncul diskonnya Rp2.000. Udah langsung dapat Rp2.000 gitu? Ya langsung. Oh berarti ada model baru. Berarti model baru. Jadi ada yang kita ketahui numeranya itu oke dapat poin, tapi poin itu
tidak langsung apa? Tidak langsung berupa uang. Nanti kalau sudah menggapai sekian poin baru nanti bisa dicairkan. Nggak bisa, karena siapa yang menuntut Anda harus mendapatkan sekian, ini kan bisa digorong. Oke. Ada model yang kedua berbentuk poin itu nanti diundi. Ini juga jelas nggak bisa. Ada poin yang ketiga, poin itu hanya pada barang-barang tertentu, ini juga nggak bisa ketergorong. Nah, poin yang keempat ini kalau memang member yang ada itu semua barang, tapi apa? Ada pemotongan gitu kan? Nah, pertanyaannya begini, apakah Anda pasti beli di situ? Tidak salah. Jadi gini, kalau Iya kan? karena kan kita mesti beli Ustaz, karena Nah kan nggak mesti Bu, nggak bisa Bu. Apakah Anda pasti beli di situ? Itu yang menjadi gorden di sini kalau berbayar. Jadi tidak mesti pada oke semua barang boleh dapat diskon 2000. Masih ada pertanyaannya, apakah dengan member itu Anda pasti beli barang di situ? Bertuku mari ngono sama nggak punya duit. Jangankan beli di situ, mangan aja kayak somangan kan. Nah, berarti kan di sini letak horornya kan di situ. Jadi horor di situ, maka sebagian ulama kontemporernya itu mengatakan apa? Selama itu berbayar dan pada perkara yang tidak pasti, baik nggak pasti Anda beli di situ, itu kan nggak ada kepastian siapa yang memastikan kita, atau tidak pasti di barangnya, maka di situ akan terjadi horor. Jadi bagusnya nggak perlu pakai member yang berbayar. Kalau pengen member gratis wae Pak, nggak usah bayar. Apa itu? Kan nggak bayar kan nggak rugi gitu loh. Ustadz pembayar sebagai administrasi. Bagaimanapun yang namanya bayar Pak, ya 100 rupiah pun kayak contoh jenengan berbayar dengan SMS sekian. SMS sampai sekian itu nanti kalau dapat kupon dikumpulkan berhadiah, tetap gak oleh Pak, aku nggak bayar. Nah kamu ngirim SMS kurang duit loh, duit nggak Pak? Duit. Jadi dalam ilmu maliyah uang, masalah keuangan Pak, tetap dikatakan uang walaupun itu 50 rupiah atau 100 rupiah nggak bisa ditoleransi, itu nggak bisa. Namanya uang ya uang. Alah 100 saja ke orang populis, nggak bisa ya, paham? Kayak sekarang pada anak itu beli ini, tapi tujuannya isi kupon di dalamnya loh, kan ada itu Pak, jajan apa itu kan ya, itu sebenarnya dia nggak pengen jajannya Pak, ingin apa? Kupon. Hadiah yang di dalamnya itu loh, dan itu belum mesti, kan nggak boleh kalau cuti kan. Nah, jadi asalnya itu apa? Hadiahnya bukan apa? Jajannya. Ini merambah ke anak-anak karena ini hati-hati langsung yang kayak gitu. Kalau kupon undian belanja itu, Kupon undian belanja itu ada dua keadaan Pak. Jikalau harga normal ada kupon dan tidak ada kupon, maka itu boleh. Tapi karena ada kupon, maka dinaikkan harganya disebabkan adanya kupon. Walaupun penambahan itu harganya 1.000 atau 2.000, tetap hukumnya horor. Karena kupon ketika diundi Anda belum mesti dapat, tapi udah ngeluarin. Nah kalian tujuannya itu, kira-kira lihat kupon ya, tanya regane iki podo apa ono penambahan, podo ya wis, berarti ya beli wae, itu sekedar bonus wae, Anda nggak rugi apa-apa kan, itu harganya sama. Tapi kalau enggak Pak, ono penambahan Pak, karena ada kupon jadi nambah, ya beda maneh Pak. Cukup bisa ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد